Halo teman-teman, berjumpa kembali ya pada kelas hari ini. Ya, jadi kelas hari ini itu masih dalam tema manusia makhluk pribadi. Pada minggu kemarin kita telah bersama-sama belajar tentang pribadi yang unik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama berbicara tentang mengembangkan karunia Allah. Dalam pembahasan kali ini, kita diajak untuk menyadari teman-teman bahwa kita semua ini manusia yang unik. Selain unik, kita juga diberikan kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Sebagai kaum beriman, kita harus bersyukur dengan cara mengembangkan bakat dan kemampuan dengan sebaik-baiknya. Keunggulan diri berkaitan dengan bakat dan kemampuan. Hendaknya itu semua tidak membuat setiap orang merasa lebih unggul dari yang lain, sehingga dapat memunculkan sikap sombong dan arogan. Demikian halnya dengan keterbatasan yang ada tidak membuat setiap orang menjadi rendah diri, minder, dan bahkan merasa menjadi orang yang tidak berguna. Ada seorang tokoh namanya Aristoteles. Manusia akan bahagia jika ia secara aktif merealisasikan bakat-bakat dan potensinya. Itu kata Aristoteles. Manusia adalah makhluk yang mempunyai banyak potensi, tetapi potensi-potensi itu harus menjadi nyata, harus direalisasikan. Kebahagiaan hanya tercapai dalam mempergunakan atau mengaktifkan bakat yang telah kita miliki. Itu tadi menurut Aristoteles. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam materi ya. Impian hidup setiap orang adalah meraih sukses. Dengan kesuksesan yang diraih, ia tidak hanya membanggakan diri sendiri, melainkan orang tua dan keluarga. Nah, berbicara tentang kesuksesan, ada satu tokoh yang mungkin akan menginspirasi kita. Namanya adalah Irene Karisma Sukandar. Nama itu mungkin asing ya di telinga kita. Tapi nama itu sudah menjadi bahan perbincangan di dunia catur junior tingkat internasional. Ya, Irene Karisma Sukandar telah mengenal catur di usia 7 tahun. Tepatnya di tahun 1999. Dari kecil, Irene memperlihatkan talenta yang luar biasa. Pada tahun 2001, ketika usia baru 9 tahun, ia sudah berhasil meraih gelar Master Percasi. Kemudian setahun setelahnya, dia memperoleh gelar Master Nasional Wanita. Irene memiliki dua cita-cita besar. Yang pertama, meraih gelar GM atau Grandmaster, dan yang kedua, menjadi juara dunia. Melihat bakat yang dimiliki Irene dalam mencapai impiannya untuk menjadi juara dunia dan sekaligus meraih gelar Grandmaster bukanlah isapan jempol. Irene saat ini sudah terkenal, tetapi meskipun sudah terkenal, Irene terus mengembangkan dirinya untuk terus mencapai juara dunia dan gelar Grandmaster. Nah, teman-teman, dari kisah Irene tadi, Irene memang dari kecil sudah memiliki bakat
Kemudian Irin juga berminat untuk mengembangkan talenta yang sudah dimilikinya. Nah, sekarang kita perlu berefleksi, kira-kira apa ya kelebihanku, apa ya kekuranganku, dan maukah aku untuk mengasah kemampuanku, mengasah talentaku supaya aku dapat berhasil. Teman-teman, pada dasarnya setiap manusia itu dianugerahi talenta oleh Tuhan. Talenta atau kemampuan itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ada orang yang pandai dalam pelajaran matematika, tapi belum tentu pandai atau terampil dalam berolahraga. Ada orang yang pandai dalam bernyanyi, tetapi tidak pandai di dalam pelajaran IPA misalnya, atau bersosialisasi dengan teman. Maka kita harus sadar bahwa Tuhan menganugerahkan kemampuan yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Kenyataan semacam itu seharusnya menyadarkan setiap orang ya teman-teman. Kita semua harus sadar bahwa di satu pihak setiap manusia memiliki kemampuan, tetapi di pihak lain kita juga punya keterbatasan. Maka tugas kita semua saat ini adalah menemukan apa yang menjadi kemampuanku dan menemukan juga apa yang menjadi keterbatasanku. Nah, teman-teman, sikap yang bijaksana dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasan itu diantaranya adalah kemampuan kita itu sebagai anugerah Tuhan. Maka diharapkan untuk kita tidak menjadi sombong. Kemampuan yang kita miliki haruslah kita tingkatkan. Nah, sebaliknya kalau kita punya keterbatasan, jangan sampai itu membuat kita minder. Jangan sampai kita lemah akan keterbatasan kita. Jangan sampai kita rendah diri. Mentalitas yang harus dikembangkan adalah kita harus mau bekerja keras, teman-teman. Kita harus terus belajar, tidak mudah menyerah, optimis, dan selalu mencoba. Banyak loh orang sukses yang justru menyadari keterbatasannya, bahwa tokoh sukses itu berasal dari keluarga miskin, tetapi kemiskinan tidak menghalangi tekad untuk menjadikan seseorang itu berhasil. Ia tidak mau melecehkan dirinya karena miskin, tetapi ia ingin menghargai dirinya sebagai pribadi yang bermartabat dengan terus berusaha dan bekerja. Berusaha untuk meraih prestasi yang gemilang. Teman-teman yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan gambaran seorang tuan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Jadi diceritakan ada seorang tuan yang akan pergi. Kemudian sebelum pergi, tuan itu membagikan beberapa talenta kepada para hamba-hambanya. Ada 3 hamba di sana. Yang pertama diberikan 5 talenta. Yang kedua diberikan 2 talenta. Dan yang terakhir diberikan 1 talenta. Nah, di dalam ceritanya, tuan itu menindak tegas seorang hamba yang tidak mau mengembangkan talentanya. Jadi, hamba yang pertama dengan 5 talenta, dia mengembangkan talenta itu sehingga mendapat 5.
Jadi totalnya 10. Kemudian hamba yang kedua dengan 2 talenta dikembangkan, dapat 2, jadi mendapat 4. Sedangkan hamba yang terakhir itu takut sehingga talentanya disimpan, maka talenta itu tidak berkembang, teman-teman. Maka Tuhan itu menindak tegas bagi orang yang tidak mau mengembangkan talentanya. Nah, teman-teman, setiap orang itu diberikan talenta oleh Tuhan. Mereka harus mengembangkan dan menggunakan talenta itu sebagaimana mestinya. Mengembangkan talenta sebagaimana mestinya adalah panggilan dan tuntutan orang beriman Kristiani seperti kita. Kita tidak boleh, teman-teman, menimbun atau menyimpan atau tidak mau mengembangkan talenta kita. Talenta kita harus dikembangkan. Bakat yang kita miliki harus kita asah. Karena Tuhan telah memberikan talenta kepada manusia ciptaannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing manusia. Nah, kita harus seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua yang mengembangkan talenta yang mereka miliki dengan baik sehingga dapat berkembang dan berbuah dengan baik. Kita tidak boleh mencontoh hamba yang ketiga yang hanya mengubur talentanya tanpa berusaha untuk mengembangkannya. Jadi, kita harus mengembangkan talenta kita ya. Jangan sampai seperti hamba yang ketiga. Karena apa? Karena Allah akan sedih dan kecewa karena kita hanya memendam bakat yang kita miliki. Terlebih, kita merasa iri hati terhadap kemampuan yang orang lain miliki. Allah itu memberikan masing-masing orang talenta yang berbeda-beda. Talenta yang kita miliki harus kita syukuri serta kita kembangkan selalu. Nah, teman-teman, mari kita menghayati panggilan Tuhan untuk mengembangkan anugerah yang dimiliki. Sekarang ini ada satu kisah lagi tentang pensil. Teman-teman, mari kita duduk rileks sambil mendengarkan kemudian merefleksikan tentang kisah pensil ini. Pada awal mula, pencipta pensil berbicara kepada pensil dengan mengatakan, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengirimmu ke dunia. Ingatlah itu selalu dan kamu akan menjadi pensil terbaik sesuai potensimu. Yang pertama, kamu akan mampu melakukan banyak hal besar, tetapi hanya jika kamu memperbolehkan dirimu dipegang oleh tangan seseorang. Yang kedua, kamu akan mengalami peruncingan yang menyakitkan dari waktu ke waktu. Tetapi hal ini dipersyaratkan jika kamu ingin menjadi sebuah pensil yang lebih baik. Yang ketiga, kamu memiliki kemampuan untuk mengoreksi kesalahan apapun yang kamu perbuat. 4. Bagian terpenting akan selalu berupa apa yang berada di dalam. Kelima, betapapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus selalu meninggalkan suatu tanda yang jelas. Terbaca betapapun sulitnya situasi. Sang pensil mengerti, berjanji untuk mengingat dan pergi ke dalam kotak. Ia benar-benar memahami maksud penciptanya. Sekarang, tempatkanlah dirimu pada posisi pensil. Ingat selalu hal itu dan jangan pernah lupa.
Kamu akan menjadi orang terbaik sesuai dengan potensimu. 1. Kamu akan mampu melakukan banyak hal besar jika kamu memperbolehkan dirimu dipegang oleh tangan Tuhan. Biarkan orang-orang lain bertemu denganmu untuk mendapatkan pemberian yang kamu miliki. 2. Kamu akan mengalami peruncingan yang menyakitkan dari waktu ke waktu dengan menghadapi berbagai masalah. Tapi, kamu akan memerlukan hal itu untuk menjadi seorang yang lebih kuat. 3. Kamu akan mampu mengoreksi berbagai kesalahan yang mungkin akan kamu perbuat agar bertumbuh melalui berbagai kesalahan itu. 4. Bagian terpenting dalam dirimu selalu berupa apa yang berada di dalam. Yang 5, pada permukaan apapun yang kamu jalani, kamu harus meninggalkan tandamu. Betapapun sulitnya, kamu harus terus mengabdi pada Tuhan dalam segala hal. Teman-teman, tiap orang ibarat sebuah pensil. Ia diciptakan oleh pencipta untuk suatu maksud yang unik. Hal seperti ini pernah dikatakan Mother Teresa dalam wawancara dengan Edward Desmond dari majalah Time tahun 1990. Saya hanya pensil kecil di tangan Tuhan. Dia yang berpikir, Dia yang menulis. Pensil itu tidak bisa apa-apa. Ia hanya digunakan. Nah, teman-teman, setelah kita belajar untuk mengerti bagaimana kita mengembangkan karunia Allah, di awal kita tadi telah melihat kisah dari Irene Sukandar, bagaimana ia terus mengolah kemampuannya, terus mengasah bakatnya sehingga ia berhasil dalam melakukan pengembangan karunia yang ia terima. Kemudian kita melihat kisah dari Injil, bagaimana para hamba mengembangkan talenta yang telah mereka miliki, talenta yang mereka terima dari Tuhan. Saatnya teman-teman jangan lupa buat refleksi berdasarkan kisah pensil. Saya tunggu ya. Selamat siang, berkah dalam, dan salam sehat.